Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bertemu ya di pertemuan keberapa, Ustaz Aziz? 4 ya. Baru 4. Mudah-mudahan masih sesuai jadwal ya. Sementara pekan kedua Anda masih belum bisa nentuin. Jadi seperti yang di jadwal di grup aja. Bulan ini jadwal HPL. Apa HPL? Hari perkiraan lahir. Oh, udah tahu dia. Istri Ana lagi bulannya, jadi harus jadi suami siaga. Karena nggak ada yang tahu ya. Nah, kita terakhir al-mabniu alal fathi udah harusnya ya. Kemarin yang ra'aitu ahada asyara rajulan dan seterusnya gitu ya. Tapi masih ingat kemarin sampai mana berartinya? Di teks yang mana? Taqulu ja'ani ahada asyara itu deh ya. Penting anak agak lupa kemarin. Apa udah mabni alal fathi ya? Di mana Ustaz Hasan? Stop kita. Sekarang al mabniu ala dhammi. Hah? Min dzikril mabni alal fathi dzakartul mabni alal dhammi itu. Oh ya udah, berarti benar. Itu stopnya di mabni alal fathi. Sampai apa? Wa in rukiba. Oh iya, wa in rukiba itu akhir dari mabni alal fathi. Coba tadi yang ana share di grup Ustaz. Nulis gantung. Ya kita verbal aja, kita belum Tanah tadi warajaah aja, enggak apa-apa. Habis ini kuliah juga tuh sore. Makanya aduh. Ananya dadakan, enggak apa-apa. Ananya ngirimnya dadakan. Sok dilihat di grup RIK bahasa Arab. Nah, itu kan yang kemarin ya. Coba kita ulang lagi aja, enggak apa-apa. Namanya juga murojaah ya, dari al-ikhtibarul awal. Silakan Ustaz Aziz dulu. Silakan Ustaz. Definisi kalimat menurut ya, bahasa. Betul yang itu. Apa? Coba definisi kalimat menurut bahasa apa? Al-qaul mufid. Itu menurut istilah, menurut bahasa apa? Coba buka aja enggak apa-apa, nyontek enggak apa-apa. Oh, ini dari siapa ini? Hah? Al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah. Iya, secara bahasa kalam itu adalah al-kalimah, al-jumlatul mufidah atau jumalul mufidah. Ya kan, kayak misalnya pokoknya ingat-ingat aja tuh yang kata Nabi kul kalimatan, kepada amminya, kepada amnya. Kalimatan berarti maksudnya la ilaha illallah, padahal itu bukan kalimah, padahal itu jumlah kan, jumlah yang banyak. Sataga nomor 2. Definisi kalimat menurut ulama nahwu. Apa definisinya? Kalau di kitab Qatrun Nada? Yang tadi apa? Kalau itu secara bahasa. Kalau ini secara apa? Secara istilah ilmu nahwu. Kasih tahu. Apa? Al-qaulul mufrad. Al-qaulul mufrad. Betul. Kayaknya sama nih Ustaz Darus yang kemarin jawab ya. Iya. Nomor 3 apa? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih umum di antara lafaz dan qaul? Sebutkan sisi keumumannya. Ya, yang lebih umum apa? Lafaz atau qaul? Lafaz. Apa sisi keumumannya? Lafaz sisi keumumannya dari pengertian. Ya, di lafaz itu apa? Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, tapi termasuk yang punya arti sama enggak. Nah, itu lafaz. Jadi dia Zaid
lafaz, days juga lafaz. Kemarin kan gitu kan dibalik. Ini huruf suara kalau kita ucapin, tapi dia nggak punya arti. Sedangkan kalau qaul apa? Hanya yang punya arti, hanya yang punya arti. Sadasan. Nomor 4. Apa arti mufrad? Wal muradu bil mufrad itu Apa? Ya. mala ya dulu itu ala juz'in makna. Betul. Setiap yang sebagiannya tidak nunjukin kepada sebagian maknanya. Seperti itu. Nomor 5. Nomor 5. Anda pernah sampaikan Sebutkan 3 mu'allif yang mensyarah kitab Fathul Nada. Aduh, lupa lagi. apa? Ini dulu. Siapa? Oh, Ibnu Isyarah. Ibnu Hisam sendiri. Terus Terus yang mirip Al-Fauzan, Syekh Abdullah, bukan Saleh. Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan. Itu beda orang dengan Syekh Al-Fauzan yang biasa jenggotnya putih. Satu lagi Al-Faqihi ya. Tapi enggak apa, Al-Faqihi salah satu pensyarah Fathul Nada juga. Lanjut, Ustaz Aga, nomor 2. Perintahnya apa? Ma alamatul asma'il atiyah. Alamat nomor 1 jurus. Apa? Tanda isimnya apa? Ini yang terakhir kan? Kalau di Fathul Nada dia cuma 3, tanwin, al sama al haditsu anhu. Oh, lurus itu berarti Bacanya antum apa? Durusun kan? iya lurus. Ya udah, itu udah tanwin, betul. Sadarus. Alif lam. Al-kafu. Betul, al-kafu alif lam. Ustaz Hasan. Ya Muawiyatu al-hadits. Iya, Muawiyahnya ya, Muawiyahnya al haditsu anhu. Betul. Jalastum al-haditsu anhu. Betul. Lanjut Ustaz Aga. Ar-ruju alif lam. Alif lam, betul. Lanjut, Ustaz terus. Al-tibarus salisu. Alamada. Alamada yubna hadil asma. Alamada atas dengan apa? Al-sukun. Mabnun al-sukun. Man apa min? Man. Man bolehlah. Yubna ala sukun ya atau mabniun ala sukun. Ustaz nomor 2. Al-sukun. Ala sukun kam. Ustaz Aziz. Kaifa mabniun al-fath. Ustaz Aga. Al-ana mabniun al-fath. Ustaz Darus. Mada mabnun al-sukun. Betul, jangan sampai salah ya. Ustaz Aziz kemarin apa antum? Al-Fatih. Ya, itu sukun ya. Sukun. Itu sukun. Terakhir nih. Lanjut. Al-Hijrah. Ustaz Hasan. Nah, ini masih ingat kan ya? Antum baca dulu faidahnya supaya ingat. Anda tambahin karena ini yang di grup ada faidahnya kan. Jadi di bab mabni alal kasri intinya kalau nama perempuan wazannya fa'ali itu mabni dengan kasroh alul hijaz. Dia nggak repot. Alul hijaz itu yang paling simple kan. Jadi gimana? Apa? Hazami ya hazami semua gitu kan. Nah, giliran badin tamim iftaraqo ala firqatain. Ada 2. Ada yang baca mu'rab ya sebagai ghairul munsharif. Jadi ghairul munsharif itu apa? Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Jadi nasab majrurnya fathah. Ya, firqah yang kedua mabni apabila terakhirnya huruf ro gitu. Dipisah dia. Apa kemarin yang huruf ro misalnya wabar. Wabar itu nama apa ya? Nama apa lupa ana? Wabar itu nama burung ya. Apa nama apalah? Coba cek dulu. Kemarin nama apa ya? Wabar itu ismun apa? Coba kita lihat dulu. Di teks sebelumnya. Coba mundur bentar. Ismun qabilah. Qabilah. Ya, nama qabilah. Itu wabar ya, wabar. Ismun qabilah. Nah, terus itu firqah yang kedua. Nah, kemudian kalau amsi mabni alal kasri itu hijaz. Apa ya? Kemudian sama juga mu'rab ghairu munsharif ya, mu'rab ghairu munsharif menurut Bani Tamim ya. Satu lagi mabni
Ya, mabni apabila fi mahalli nasbin dan jar menurut Bani Tamim. Itu yang harus diulang-ulang. Oke, balik lagi ke Ustadz Hasan. Ya, coba dibaca dulu apa namanya perintahnya di bar 4. Ini harokatnya sesuai cara baca Al-Hijaz dan Bani Tamim. Satu komat kitomi wawabari. Itu apa? Alul Hijaz apa Bani Tamim 1, Bani Tamim 2? Yang membaca Alul Hijaz dulu. Alul Hijaz bacanya gimana? Alul Hijaz bacanya gimana ulang? Komat kitomi wawabari. kotomi. Kayak kotomi wawabari. Bani Tamim 1. Komat kitomu. Fa'alun wazannya fa'alu wazan. Jadi komat kotomu wawabaru. Betul. Firqah yang kedua, Bani Tamim yang kedua bacanya gimana? Komat kitomu. Kok Kok fa'al wazannya. Koto apa? Komat kotomu Wa- wawabari. Wawabari, betul. Waba karena ro belakangnya. Dut, saat ini bisa saat aja. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Tadi dulu, Ahlul Hijaz bacanya gimana? Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Munzu amsi. Ya, betul. Bani Tamim pertama. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsi. Sama. Ya, itu firqah yang kedua. Satu lagi. Ma ra'aitu Zaidan mundu amsa. Amsa, betul, amsa. Ustaz Aga, Fatimah menolong Kotomi dan Wabari. Apa Kotomi dan Wabar? Jadi Ahlul Hijaz bacanya gimana? Nasarat Fatimatu Kotomi wababari. Ya, betul. Dia yang ditolong ya, dia yang ditolong. Banu Tamim opsi 1. Nasarat. Nasarat Fatimatu Kotoma wababari. Ya, itu yang ya pokoknya salah satunya. Berarti satu lagi Bani Tamim opsi 2. Nasarat Fatimatu Kotoma Nah, wabaro, betul. Ya, itu yang Bani Tamim pertama lah. Terserah itu mau namain yang pertama, yang keduanya yang mana. Yang keempat, Ustadz Darud, Zainab berpapasan dengan Kotomi sama Wabar. Alul Hijaz, Ustadz Darud, bacanya gimana? Marat Zainabu bikotoma wawabari. Alul Hijaz dulu. Bikotomi. Bikotomi wawabari. Ya, dia lempeng ya. Dia lempeng. Bani Tamim yang mana aja pokoknya. Yang satu gimana? Marat Zainabu bikotomi wawabari. Gak ada. Kalau Bani Tamim Bikotoma. Bikotomi. Ya, kedua firqah pasti bacanya Bikotoma. Cuman Wabar yang beda. Jadi gimana ulang? Marat Marat Zainabu bikotoma wawabari. Ya, itu yang Bani Tamim yang kedua. Bani Tamim yang pertama Marat Zainabu Bikotoma. Pilihannya cuma itu aja. Wabaro, betul. Ustaz Hasan, kemarin adalah hari sebelum harimu ini. Amsi yaumu. Ini Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz gimana? Amsi Hah? yaumu. Yaumun. Yaumun qabla yaumika hadza. Banu Tamim Amsi. Amsu. Amsu. Amsu Amsu yaumun qabla yaumika hadza. hadza. Ya. Amsa yaumun. Udah nggak ada lagi. Bani Tamim di Amsi nggak ada pilihan kedua, ya kan? Dia cuman satu. Ya. Udah itu aja sih yang agak-agak ini, sisanya mah insyaallah gampang. Nah, ikhtibar yang kelima, udah belajar kan? Maksudnya mabni al-fatih udah kan? Cuman udah dikerjain apa belumnya aja? Belum. Iya, Ustaz Adil. Lanjut. Setelah datang 13 pelajar pria. Apa? Gimana? Ja'a salasata Heeh. asyara Asyara rajulan. Rujul. Pria.
Pelajar. Oh, ini pria kan? Pria apa pelajar pria? Pelajar. Oh ya pelajar pria. Ah, berarti apa? Ja'a. Ja'a salatata asyara taliban. Iya, mufrad ya, harus mufrad. Karena kalau satuan yang apa namanya dibalik ya, kan dibalik. Betul, Sataga. Aku melihat 14 pohon. Ra'aitu arba'ata asyara syajaratan. Nah, ada yang kurang? Asjar. Oh, Enggak, benar. Belasan harus mufrad, sajaratan. Cuman sajaratan itu mufrad muannas. Manas. Mufrad muannas berarti muannas kan? Iya. Berarti satuannya dibalik, bukan arba'ata. oh ini Ra'aitu ra'aitu heeh, arba'a. oh Heeh, arba'a Balikan. asyaratan asyarata. syajaratan. Iya, betul. Jadi si belasannya, jadi kan ra'aitu ya, aku melihat ya, aku melihat. Kan 14. Iya. 14 ini kan satuan nih. Satuan ini puluhannya ya kan? Bukan puluhan sih ya. Pokoknya yang ya 10-nya lah. 10-nya. Nah, ini ma'dudnya. Ma'dud di belasan itu dia harus mufrad mufrad aja, mufrad mansub. Ya. Berarti sajarotan dia muannas, kesininya dia cross, berarti dia harus mudzakkar. 14 berarti arba'a saja. Kita belum masuk bab ini, cuman yang kita lagi bahas itu adalah dua sisi ini dia mabni alal fathi. Babnya kita itu, cuman latihannya merecall pelajaran tamyiz ya. Kalau di bab-bab adat ma'dud lah intinya. Nah, kalau yang deketan ini sama dengan ya. Berarti asyrota. Jadi ro'a itu arba'a asyrota syajaratan. Sadarus. Berpapasan, marot bi atau marortu. Dengan 12 pelajar pria. Marartu bisna asyara. Bis panjang naknya. Bisna asyara taliban. Sedikit lagi. Hampir benar. Marot bit. Bisna Betul. Marot bisnai asyara taliban. Mumtaz. Asyara ya. Karena asyaronya kan mudzakkar, talibannya mudzakkar. Jadi marartu aku marartu bisnai asyara taliban. Kalau lupa antum tulis. Atasan. Ja'a tis'ata asyara taliban. Mumtaz. Ustaz Aziz. Peci tahu apa? Qanswah. Ya. Ra'aitu khamsa asyrata qalansuatan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Udah jago, kita langsung ke teks ya. 6. Dari Ustaz Aga. Silakan. Kita masuk ke mabni ala dhammi. Ya, silakan. Sudah ketemu? Silakan Iqra. Yang walamma Ya, betul. walamma faraqtu min dzikri al-mabni Al-mabniya al-fathi al-mabniya al-mabniya al-fathi dzakartu al-mabniya ala-dhammi wa massaltuhu bi qablu wa ba'du wa asyartu ila anna lahuma arba'a halat. Nah, bismillah. Qala al-musannif ya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Walamma faraqtu, dan setelah atau ketika aku selesai min dzikril mabni ya. Benar antum tadi bacanya min dzikril mabni ya. Ini salah tadi. Jadi setelah menyebutkan mabni alal fathi, zakartul mabniya, baru itu. Aku menyebutkan mabni ala dhammi. Berarti kasrah udah, checklist. Fathah udah. Sekarang yang dhamma.
Wa matsaltuhu, dan aku misalkan bi qablu wa ba'du. Teksnya mana coba? Teks matanya. Enggak. Oh, matanya. Matanya kan simple. Ini. Nah, benar kan? Wa ka qablu wa ba'du. Wa akhwa tuh. Ya, kita mau jelasin itu tuh. Kita mau jelasin ya apa teks matanya pendek. Ini kan syarahnya. Ya. Wa asyartu ila anna lahuma arba'ah halatin, dan aku isyaratkan bahwasannya si qablu sama ba'du itu punya apa? 4 kondisi. 4 kondisi. Ustaz Darus, silakan. Ihdaha, kondisi pertama. Ihdaha an yakuna mudhafaini fayu'rabani nasban 'ala dzarfiyah aw khafdan Bimin. takun ji'tuka qabla zaidin wa ba'dahu fatansibuhuma 'ala dzarfiyati. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang pertama berarti kondisi pertama siapa? Qablu sama ba'du. Yaitu apa? Qablu dan ba'du itu mudhofain, dimudhofkan. Ya. Ya. Kemudian fayu'rabani nasban 'ala dzarfiyah. Kemudian si qablu sama ba'dunya ini dia di-i'rab apa? Nasab sebagai dzaraf. Au khafdon bimin, atau dia bisa majrur kalau pakai min. Jadi bacanya gimana? Min qabli au min ba'di. Itu ya contoh yang dia masih jadi mudhof, dia jadi mudhof. Itu contoh yang pertama. Lanjut Ustaz Hasan, al-halatus tsaniyah. Al-halatus tsaniyatu an Yuhdafa. yuhdafa al-mudhafu ilaihi wa yunwa subutu Lafdhihi. lafzihi fayu'rabani al-i'rabu Al-madhkura. wala yunawwanani liniyatil idhafati wa dhalika qawlihi wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Nah, paham nggak Ustaz Hasan? Keadaan kedua. Menghapus mudhof ilaih. Jadi kita ngomongin apa sekarang? Qablu sama ba'du. Keadaan pertama dia tuh dimudhofkan kayak biasa ya. Nah, keadaan yang kedua an yuhdafal mudhofu ilaih. Jadi mudhof ilaihnya dihapus. Apanya? Teks lafaznya. Misalnya qoblal asri, misalnya qoblul asri apa qoblal asri atau ba'da dzalika atau nah itunya dihapus teksnya. Wa yunwa, tapi diniatkan subutul lafzihi. Tapi sembari lafaznya dihapus, diniatkan seolah-olah ada. Di mana adanya? Di benak kita aja, gitu kan? Maka kalau begitu fayu'rabanil i'rabal mazkur, maka si qablu sama yu'rabani ini maksudnya siapa? Kenapa yu'rabani? Siapa yang di-i'rab? Qablu sama ba'du gitu. Makanya si qablu sama ba'du yu'rabani al-i'rabal mazkur. I'rab yang disebutkan tadi. Apa yang disebutkan tadi? Suruh mikir. Hah? Mirip keadaan satu. Ya, mirip keadaan satu. Jadi ngirabnya sama seperti yang pertama. Cuman tidak diniatkan ya apa namanya? Dia dihapus tapi dia yunwa subutul lafzihi. Jadi tidak didalilin karena ya diniatkan sebagai idhofah ya. Apa sih mudhof ilaih itu yang bedanya tuh? Si mudhof kalau dia emang mau jadi mudhof berarti yang enggak boleh ditanwin kan? Enggak boleh ditanwin kan? Nah, jadi kalau teksnya dihapus dia juga tetap nempel tuh hukum enggak boleh ditanwinnya karena dia tetap mudhof. Cuman mudhof ilaihnya dihapus aja ya, dihapus aja. Ya. Makanya apa kata beliau? Wala yunawwanani. Ya, maka ya dia tidak
ditanwin liniatil idhofah. Ya, jadi dia tidak ditanwin karena niat idhofah. Wa dzalika kaqaulihi, dan seperti inilah syair ya. Ini syair tadi yang sudah dibaca ya. Wa min qabli nada kullu maula qarabatan fama atafat maulan alaihil awatifu ya. Kemudian wa min qabli, nah di sini wa min qabli nada kullu maula qarabatan fama atafat maulan alaihil awatifu. Jadi di sebagian riwayat itu bacanya qabli di situ dimajrurkan ya, tanpa tanwin. Jadi kalau seandainya dimunculin tuh sebenarnya ada dalikanya, wa min qabli dzalika, Coba lanjut lagi, Ustaz Ajis. Siapa tadi? Ya betul. Ar-riwayatu bi khafdi qabla. Ya, dalam kurung kan? Qabli enggak apa-apa, bi ghairi tanwinin. Ai wa min qabli dzalik. Ya, jadi salah satu riwayat itu si qoblnya itu bacanya di khafadkan. Ya, jadi bacanya qabli. Bi ghairi tanwin, tapi enggak ada tanwin. Kalau enggak ada tanwin berarti apa? Kemungkinan dia dimudhof, meskipun mudhof ilaihinya dibuang. Pokoknya kalau udah mau niat kayak mau enggak, tapi kalau dia mudhof enggak boleh tanwin, enggak boleh ditanwin. Maksudnya wa min qabli dzalik. Ada daliknya kan? Tapi di syairnya enggak ada kan? Berarti itu dibuang, di take out. Fahudhifa dzalika min al-lafzi wa qaddarahu tsabitan. Cukup. Maka si daliknya itu enggak kelihatan. Itu daliknya apa? Mudhof ilaih. Ya. Maka si daliknya itu dihapus dari lafaz. Wa qaddaruhu tsabitan. Tapi dianggap ada. Berarti konsekuensinya apa? Si qabl itu enggak boleh ditanwin. Lanjut. Wa qara'a. Masih. Wa qara'a al-jahdariyu wal uqailiyu wal aqiliyu. Itu nama ulama tuh dua. Oh, ini wal uqailiyu tuh. Terus itu baca pakai domah. Iya, domah. Ya enggak apa-apa. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Nah, ini yang kemarin bilang kan, surat Ar-Rum ya. Gulibatir Rum, ya kan? Di ayat keempat, lillahil amru, yang hafs kita apa? Teksnya apa? Antum hafal? Belum hafal. Qablu, coba cek sekarang. Ya, surat Ar-Rum antum buka. Antum lihat biar yakin. Ya, surat Ar-Rum. Yang kita hafal lah maksudnya kita. Jadi ya meskipun kalau misalnya kita lagi baca ternyata salah-salah, ternyata ada qiraat yang baca ya. Oh iya ini. Lillahil amru min qabli wa min ba'di. Ya, surat ke-30 kan? Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi dulu itu dia kan Rum dikalahin ya. Ini kan ada hubungannya juga nih sama sekarang ya, sama Persia dan lain-lain. Nah, kemudian fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Di negeri yang terdekat Aden ya, wa hum min ba'di ghalabihim, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi Romawi memang waktu itu sempat kalah, kemudian nanti akan menang. Fi bid'i sinin. Bid' itu pernah belajar mulakhas, bid' itu ya beberapa tahun tapi kurang dari 10, ya kan? Bid' itu kan sebagian tahun. Tapi enggak spesifik. Ya 3 sampai 9. Nah, lillahil amru. Nah, dan bagi Allah lah segala perkara min qablu wa min ba'du. Min qablu wa min ba'du. Min qablu sebelum ya. Min qablu apa? Cek tafsir, cuman ini bacanya berarti di model yang mana? Model yang
Sebenarnya ada yang dibuang, ya ada yang dibuang. Cuman tadi dua ulama tadi yaitu siapa? Al-Jahdari atau Al-Uqaili ya di situ, tapi ana bacanya Al-Aqiliyu ya. Itu bacanya ya membaca surat Ar-Rum lillahil amru min qabli wa min ba'di ya. Ya, jadi bacanya bil khafdi. Lanjut. Bil khafdi bi ghairi tanwinin ai min qabli al-ghalabi min qabil ghalabi wa min ba'dihi. Berarti sebelum ya, maksudnya bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Siapa yang menang? Romawi. Ya, Romawi. Jadi min qablillahil amru min qabli wa min ba'di. Jadi maksudnya min qablil ghalabi wa min ba'dil ghalabi gitu ya. Hi-nya balik situ. Fahadzafa al-mudhafu ilaihi fahudifa. Maka ya dia menghapus fahadzafal mudhaf ilaihi wa qaddara wujudahu sabitan. Iya, jadi mudhaf ilaihnya dibuang ya. Dan ditakdirkan ada ya. Jadi Jadi bukan dibaca min qablu kayak di teks tadi, tapi dibacanya min qabli dengan khafat tanpa tanwin. Ketika tanpa tanwin jadi enggak dibaca lillahil amru min qablin wa min ba'din, tapi enggak pakai tanwin, berarti itu ada isyarat dia masih niatin ada mudhaf ilaihnya. Ya, masih ada niatin mudhaf ilaihnya. Sadaga al-halatus salisah. Al-halatus salisah ayyuqta'a anil mudhaf anil idhafati lafdhan wala yunwa al-mudhafu ilaihi. Ya, keadaan ketiga. Berarti dipotong ya. Dua-duanya dipotong. Maksudnya si qabl sama ba'du itu dipotong sama mudhaf ilaihnya. Berarti udah di-cut, ya kan? Secara lafaz di-cut berarti maksudnya dihapus, ya. Yuqta'a. Wala yunwa, abis itu enggak diniatin juga buat mudhaf ilaihnya tetap ada gitu ya. Tetap ada. Jadi berarti gimana? Keadaan ketiga ini beda sama yang nomor 2. Ingat yang nomor 2 tadi? Kalau nomor 2 itu dihapus tapi diniatin ada mudhaf ilaihnya. Kalau nomor 3 ini dipotong ya, dihapus juga tapi tidak diniatkan mudhaf ilaihnya. Jadi gimana? Si qabl sama ba'd itu setelah di kotak itu berdiri sendiri ya, dia berdiri sendiri. Jadi sebelum ya, jadi dia sendirian, enggak ada mudhaf ilaih. Jadi sebelum atau sesudah, artinya itu aja ya. Ngartinya tidak sebelum itu atau sesudah itu, karena itunya itu udah dipotong ya, jadi cuman ngartinya sebelum atau sesudah aja. Jadi karena sudah dipotong. Gimana lanjut Mas Ustaz agak? Fayurabani aidan al-i'rabul mudzakkar i'rabal madhkura walakinnahuma yunawwanani li'annahuma hina idin ismani tamani kasairil asma'i nakirat an-nakirat. Iya, jadi ngirabnya gimana? I'rabnya sama aja kayak nomor 2. Ngirabnya sama kayak nomor 2. Akan tetapi dua-duanya ditanwin, si qabl sama ba'atnya. Kenapa ditanwin? Karena ketika habis dipotong tadi di kota dan enggak diniatkan mudhaf ilaih, dia jadi isim yang kayak biasa, kayak rojulun gitu, kayak rojulun, tamam ya, tamani ya, taman ya, sempurna. Seperti isim-isim nakirah lainnya. Sadarus. Fataqulu ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qablin wa min ba'din. Iya, begitulah. Qablan kalau dia mansub, majrur ya qablin ba'din. Lanjut. Qala sya'iru tasawwal yashrabu qabla Ya. Akadu abussu bil ma'il furati. Nah, jadi tadi apa artinya yang ji'tuka qablan wa ba'dan itu berarti aku mendatangimu sebelum dan sesudah. Enggak ada itunya, enggak ada.
nggak ada sesudah itu, sebelum itu nggak ada. Jadi udah kota. Makanya penyair berkata di situ wa kuntu qabla, di situ ada qabla. Ditanwin nggak? Ditanwin. Jadi dia mansub pakai fathah. Saat Hasan, wa qara'a ba'duhum. Nah, jadi ada qiraat yang baca gitu. Lillahil amru min qablin wa min ba'din. Berarti ya dipotong dia. Mudhaf ilaih enggak ada. Bil khafdi wa tanwin. Nah, barakallahu fiik. Lanjut Ustaz Hasan, al-halatu rabi'ah masih. Al-halatu rabi'atu an yuhdhafa al-mudhafu ilaihi wa yunwa ma'nahu duna lafdhihi. Fayubnayani hina yudhin ala dhammi qira'ati sab'ati lillahi al-amru min qablu. Nah, jadi yang keempat ya. Keempat, an yuhdhafal mudhafu ilaihi, mudhaf ilaihnya dibuang, wa yunwa ma'nahu duna lafdhihi, tapi diniatkan maknanya, yaitu makna mudhaf ilaihnya, bukan lafaznya. Jadi secara makna diniatkan, tapi secara lafaz enggak ada. Ya, secara lafaz enggak ada. Maka fayubnayani mabni hukumnya, i'rabnya mabni. Hina idzin ala dhammi, mabni ala dhammi. Makanya kita nih ka qiraati sab'ah, seperti qiraah sab'ah surat Ar-Rum kita baca lillahil amru min qablu wa min ba'du, yaitu mabni ala dhammi ya. Jadi mudhaf ilaihnya tidak ada, tapi diniatkan secara makna bukan secara lafaz ya. Jadi itu kondisi yang keempat. Wa qauli, lanjut saat Ajis. Wa qauli wa akhwatuhuma aradtu bihi asma uridtu bihi asma al jihati sitti. Ya. Mana perkataanku wa akhwatuhuma adanya di mana? Di matan ya. Di matan. Kan ka qabli apa katanya? Ka qabli wa ba'du akhtihima. Wa akhwatihima. Fi apa? Luzumid dhammi. Itu ya, kita maksudnya itu. Nah, apa saudara-saudara qablu sama ba'du? Yaitu apa namanya? Khalfi, ama, depan, belakang ya. Apa nama arah ya? Yaitu apa? Pertama fauqa. Di mana? Atas. Terus tahta. Terus amama, depan. Terus waro'a. Terus kanan. Yamina, shimala. Nah, itu sama kayak qablu ba'du i'rabnya. Ada 4 ya. Ada 4. Jadi itu isim jihah yang 6. Kan utara, selatan, barat, timur, atas, bawah 6 kan? Ada 6. Wa awwalu, lanjut. Masih saat Ajis. Wa awwalu wa dunu wa nahwihunna. Ya, qala syairu la amruka ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'dul munayyatu. Situ mim bidhammi bil fathi. Teksnya bidhammi ya. Ya, lanjut. Maniyatu awwalu wa qala akhir idza ana lam uman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Nah, barakallahu fiik. Nah, di sini wa awalu dan juga termasuk saudaranya qablu sama ba'd itu apa? Awalu. Apa awalu? Pertama. Dunu apa? Selain. Goyer ya. Wa nahwahuma dan yang semisalnya, makanya penyair berkata la amruka ma adri wa inni la aujalu. Nah, di sini ada ala ayyina ta'dul man. Di situ tapi teksnya bacanya apa? Maniyatu awwalu. Maniyah. Ya, bisa sih mananya. Al maniyatu awwalu. Awwalu di sini pakai dhammah. Ya, kemudian idza ana lam auman alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Jadi wara'u di situ pakai min, tapi karena dia mabni dengan dhammah jadi min wara'u. Ya, min wara'u. Nah, jadi kondisinya ya, jadi kalau kita simpulkan kalau yang disepakati apa? Haisu, yang kan coba teks matanya. Balik lagi, nontohinnya apa aja?
Cuman ini aja ya. Dua bangdu doang. Ya, qablu sama ba'du aja ya. Ya, jadi kalau ketemu yang domah itu contoh haitsu ya. Nahnu yang normal-normal itu ya. Itu nggak ada pilihan. Dia muttafaqun alaih. Tapi kalau kayak tadi yang khususin aja qablu ba'du sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya berarti ada berapa? 6. Depan belakang kiri kanan atas bawah sama tadi si awalu sama duna. Itu ada 4 kondisi. Ya, kondisi yang pertama dimudhofkan, mudhof ilaihnya disebutin itu gampang ya. Jadi dia i'rabnya nasab ya sebagai dzaraf, kadang pakai min itu boleh. Ya, kadang pakai min. Kemudian kondisi kedua tadi gimana? Sebagai mudhof tapi mudhof ilaihnya dihapus. Ya, diniatkan ada lafaznya. Cirinya berarti apa? Ditanwin. Enggak boleh ditanwin. Ya. Kemudian yang ketiga dikote. Kemudian yang ketiga dikote, dicopot dipotong, jadi dia sendirian aja. Kemudian yang keempat mudhof ilaihnya dihapus tapi diniatkan maknanya ya, diniatkan maknanya. Itu yang kesimpulan mabni ala dhammi. Ada pertanyaan? Sebelum mabni ala sukun? Gimana? Tat Ajis, ada pertanyaan? Yang mabni dhammi itu cuma qablu sama ba'du dan jihad sitah. Apa yang mabni dhammi? Yang 4 punya 4 kondisi ya. Cuman kalau mabni dhammi banyak kayak nahnu, haitsu. Cuman dia muttafaqun alaih bacanya gitu. Yang mustalah tuh Ya, maksudnya ada 4 yang dirinci, ada tafsil tadi. Qablu ba'du itu yang jadi contoh pembahasan. Cuman wa akhwatihi ma yang saudara dari keduanya itu ya asma'u jihatis siti ya. Termasuk juga awwalu sama duna itu ya. Duna. Nah, kalau mukhtalaf gini nggak ada yang mabni ala dhammi ini nggak ada bani siapa nggak ada. Untung nggak ada. Nggak berarti itu yang biasanya gunain semua orang. Biasanya nanti gitu. ya, biasanya kalau dirinci dia memang beda. Cuman di sini juga kalau yang kayak model begini itu biasanya nanti kelihatannya kayak tadi tuh kayak di qiraat ya. Kenapa dia baca gitu biar nggak kaget ya. Tidak kaget. Coba cek di grup. Tadi stop di Ustaz siapa? Baca antum ya tadi? Iya, Satana terakhir. Ustaz Aga. Ikhtibar sadis. Coba Ustaz Aga. Sebutkan Nyontek aja, nyontek. Ini kan 4 keadaan al-ba'du wa qablu. keadaan pertama apa? Ulang tak. An yakuna mudhafan. Jadi si qablu sama ba'du sebagai mudhaf. Dah. Terus yang kedua. Yang kedua ayyuhdaf mudhafan wa yunwa annahu Lafdhuhu. lafdhuhu. Jadi mudhaf ilaihnya dihapus, tapi lafaznya diniatin ada. Karena nanti ada yang beda sama nomor 2. Coba yang ketiga. Yang ketiga yuta'a. Enggak ada mudhaf ilaih. Enggak ada. Ya, dipotong. Diniatin enggak? Enggak juga. Jadi kayak apa? Kayak isim biasa, kayak rojulun, kayak isim nakirah biasa. Yang keempat. Yang keempat itu jadi ayyuhdaf mudhaf ilaih. Wa nauduna lafdhuhu. Ya, bedanya nomor 4 sama 2 apa Tataga? Yang kedua kan tadi ini Mudhof ilaihnya dihapus, persamaannya mudhof ilaihnya sama-sama dihapus. ya. Bedanya kalau nomor 2 lafaznya diniatin ada. Lafaz. Tapi kalau nomor 4 yang diniatin apa? Maknanya. Itu yang qiraah sabah kita baca. Ya. Lafaznya enggak diniatin, ya. Lafaznya tidak diniatin. Jadi diniatkan maknanya aja tanpa lafaz. Ya, itu bedanya yang keempat. Ya. Maka i'rabnya apa? I'rabnya mabni ala dhammi. Ya, i'rabnya mabni ala dhammi.
Memang nggak sama-sama nggak ditanwin ya, sama-sama tidak ditanwin. Cuman apa namanya? Kalau yang nomor 2 lafaznya diniatin ada, ya lafaznya diniatin ada. Tapi kalau yang nomor 4 enggak, si maknanya aja yang diniatkan ada. Lanjut, Ustaz Darus. Udah siap-siap. Sebutkan i'rab dan keadaan lafaz akhir 4 keadaan tersebut. Ya. Gimana? Yang nomor 1 gimana? 1 aja dulu deh, nggak usah 4. Pokoknya yang sebagai mudhof. Sebagai mudhof berarti i'rab Mansubnya dengan fathah. Ya, dengan fathah. Majrurnya majrurnya dengan kasroh, tapi nggak tanwin. Dah cukup itu aja. Nah, tanda tulis ya. Jadi yang 1 itu kan sebagai mudhof. Si itunya ya, si qablu ba'du. Berarti i'rabnya dia mansub pakai apa? Pakai fathah ya. Kalau majrur dia i'rabnya kasroh tapi tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Ya karena mudhof. Karena mudhof. Yang kedua, Ustaz Hasan. Tadi apa kata Ustaz Aga? Mudhof ilaihnya diapain? Dihapus. Ya. Tapi diniatkan apa? Lafaz apa makna? Lafaz. Ya. I'rabnya apa, Ustaz Hasan? Sama ya. Iya, idem ya, sama kayak nomor 1. I'rabnya nggak ada beda, ya. Oke, Ustaz Aziz, yang ketiga, apa kata Ustaz Aga tadi yang ketiga? Yang ketiga, yang mudhof ilaihnya nggak ada di kotak. Ya, jadi mudhof ilaihnya Dihapus, ada yang nggak ada. dipotong gitu ya. Potong beginilah, potong ya. Putus. Kemudian apa? Diniatkan nggak? Nggak niat juga. Nggak diniatkan. Tidak diniatkan mudhof ilaihnya ya, apa namanya? Mudhof ilaihnya nggak ada. Diniat mau lafaz kayak mau makna nggak ada. Berarti kayak isim biasa si ba'du qablunya. Nah, Tanwin. i'rabnya apa? Tanwin. I'rabnya apa? Sama. Sama. Cuman ininya Tanwin. boleh tanwin. Bisa boleh. Nah, boleh tanwin. Hidup. Idem tuh sama kayak atas. Ya, jadi tetapi ada tanwin. Kenapa ada tanwin? Karena Nggak ada mudhof ilaihnya. karena di kota ya, karena nggak diniatkan juga. Pokoknya di Saat agak yang keempat apa tadi katanya? Yang keempat itu yuhdaf al-mudhaf Sama, mudhof ilaihnya kalau dihapus coret gini ya. Kalau ini kota, tapi apa? Diniatkan makna. Diniatkan makna. Nah, i'rabnya gimana? I'rabnya mabni ala dhammi. Iya itu, ini bab kita. Jadi kita tuh mau jelasin ini. Mabni, kan bab kita apa? Mabni ala Dhammi. itu. Yang ini qiraah sab'ah bacanya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi yang ini tuh mu'rab semua. Gitu, mu'rab. Berarti yang mabni ala dhammi tadi pertanyaan antum saat agak yang mabni ala dhammi apa cuma ini? Enggak ya, kayak nahnu, kayak haitsu. Itu ya dhammah. Ya dhammah, apalagi ya yang pakai dhammah. Itu tapi mutafakun alaih gitu ya. Maksudnya enggak mikir enggak inilah gitu ya. Nah, baik, sampai sini dulu ya. Biar enggak ngebul. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Masuk di mana Ustaz Aziz? Mabni ala sukun.
terakhir ya, mabni ala sukun. Oh, terakhir. Mabni ala sukun itu yang tadi loh, yang man, ya kam dan seterusnya. Tapi nanti seru juga ya, pembahasannya. Habis bahas mabni, kita bahas fiil, ya, fiil madi. Nah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian nomor berapa? Nomor 3 sama 4-nya PR ya. Ya, nomor di yang kan tadi baru 1 sama 2. 3 4-nya PR. Nanti kita murojaah lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah lah ya insyaallah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.